Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 190102040357. Saya berasal dari HES 19C. Di sini saya akan membahas tentang hukum manajemen jiswab. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa, yang artinya menahan atau berhenti atau diam atau tetap berdiri, yang mengandung pengertian tersebut yaitu seperti pengertian menahan harta untuk tidak diwakafkan atau tidak dipindah milikan. Sedangkan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwasanya wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda kepemilikannya selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan menurut syariah. Selanjutnya yaitu manajemen jiswab adalah bahasan ini terkait bagaimana cara mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga ke pengawasan. Selanjutnya, sejarah pengelolaan jiswab ini untuk secara keseluruhan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini penulis tidak menyebutkan satu persatu, maka dalam judul ini hanya akan dibahas terkait sejarah pengelolaan zakat saja. Selanjutnya, pengelolaan zakat di masa kolonial Belanda. Pada era kolonial Belanda, pengelolaan zakat terkesan sedang dihalang-halangi pemerintah Belanda karena khawatir dana zakat, infak, sedekah ini dipergunakan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Pada zaman ini, dana zakat, infak, sedekah menjadi sumber pengembangan ajaran Islam serta perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Belanda kemudian mengeluarkan kebijakan Bijblad nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1983 untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilakukan oleh penghulu dan roib sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan dana zakat itu. Penyalahgunaan dana zakat, wewenang dan keuangan agar dana tersebut tidak dipergunakan untuk melawan kolonial Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 190102040357. Saya berasal dari HES 19C. Di sini saya akan membahas tentang hukum manajemen jiswab. Pengertian manajemen jiswab yang pertama yaitu wakaf berasal dari waqafa, yang artinya menahan atau berhenti atau diam atau tetap berdiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf itu sendiri disebutkan bahwasanya wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda kepemilikannya selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan menurut syariah. Manajemen jiswab itu sendiri yaitu bahasanya terkait bagaimana cara mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Lanjut, di sini ada yaitu yang selanjutnya yaitu pengelolaan zakat masa Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, zakat kembali menjadi perhatian pemerintah serta ahli fikih, yaitu juga para ekonomi dalam rangka membangun kembali ekonomi Indonesia. Kemudian pada tahun 1951, Departemen Negara mengeluarkan surat edaran nomor A7 17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat fitrah. Pada tahun 1964, Departemen Agama menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat itu sendiri, yaitu
pelaksanaan pengumpulannya, dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Mal. Tetapi sayangnya kedua perangkat peraturan ini belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan zakat pada Orde Baru pada masa Presiden Soeharto sesuai anjurannya dalam pidato pada saat peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968, yaitu maka dibentukkanlah Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah atau BAZIS yang dipelopori oleh pemerintah daerah DKI Jaya pada masa ini juga, yaitu diajukan kepada DPR dengan surat nomor MA 095/1967 untuk disahkan menjadi undang-undang. Namun Menteri Keuangan menyatakan bahwasanya peraturan mengenai zakat ini tidak perlu diatur oleh undang-undang, namun cukup dengan peraturan Menteri Agama atau PMA. Lanjut, pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada era reformasi, pada tahun 1999 ini terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D291 Tahun 2000 tentang pedoman penulis teknis pengelolaan zakat itu sendiri. Adapun tujuan dari fundraising zakat itu sendiri, yang pertama tujuan pokok dan utama dari kegiatan ini adalah pengumpulan data, menambah jumlah muzaki dan donatur. Ketiga yaitu membentuk dan meningkatkan citra lembaga. Selanjutnya unsur-unsur dari zakat itu sendiri, yang pertama analisis kebutuhannya bisa berupa tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggungjawabannya, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi. Adapun di sini kendala pengumpulan zakat itu sendiri, yang pertama yaitu beberapa kendala dalam pengumpulan dan penghimpunan data zakat itu antara lain yaitu yang pertama, masyarakat belum sepenuhnya percaya terhadap amil zakat. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat muslim akan kewajibannya membayar zakat itu sendiri. Yang ketiga, basis zakat hanya berkonsentrasi pada beberapa jenis zakat seperti zakat fitrah saja. Yang keempat yaitu masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung atau hanya melalui kiai atau masjid tanpa adanya pencatatan tertulis. Yang kelima yaitu masyarakat masih belum terlalu mengenal lembaga Basnas, sehingga membuat kalangan umat muslim ini sendiri tetap memilih menunaikan zakatnya secara langsung. Yang selanjutnya pembahasannya yaitu tentang hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah itu sendiri yaitu hukum-hukum yang membahas terkait tentang bisnis syariah. Hukum ini artinya yaitu aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan tercatat di lembar negara, dan bagi siapa yang melanggarnya mendapatkan sanksi. Bisnis ini berasal dari bahasa Inggris yaitu business, yang artinya urusan usaha atau melakukan kegiatan yang memberikan manfaat serta memberikan keuntungan bagi siapa yang melakukannya. Bisnis sendiri adalah segala usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berupa aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, serta perdagangan baik berupa barang maupun jasa. Hukum bisnis Islam ini menurut kajian Islam merupakan bagian fikih muamalah, yaitu hukum-hukum dalam Islam yang mengatur mengenai interaksi antar manusia maupun manusia dengan alam semesta. Yang
Selanjutnya, sumber hukum bisnis syariah itu sendiri yaitu yang pertama berasal dari Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijtihad seperti qiyas, ijma, maslahah, istishab, syar'u man qablana, kaul as-syahabah, dan al-urub. Yang keempat yaitu peraturan legal formal PP, peraturan menteri, peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, serta fatwa DSN, dan peran lembaga resmi lainnya. Adapun perbedaan bisnis syariah dengan bisnis konvensional, yang pertama, kalaunya bisnis syariah itu berlandaskan Al-Quran dan hadis, sedangkan bisnis konvensional itu berdasarkan pemikiran manusia semata. Yang kedua, produk dari bisnis syariah itu harus jelas kehalalannya dan keharamannya. Sedangkan kalaunya dari bisnis konvensional itu sendiri yaitu semua produk dikatakan boleh atau halal. Selanjutnya implementasinya benar secara syariah kalau menurut bisnis syariah, sedangkan kalau menurut bisnis konvensional itu implementasinya berdasarkan kebenaran ukuran manusia. Selanjutnya investasinya itu bagi hasil, sistem investasinya bagi hasil, sedangkan kalau menurut bisnis konvensional itu sistemnya sistem bagi bunga. Selanjutnya sebagian keuntungan itu dialokasikan untuk zakat, sedekah, infak, dan hal-hal sosial lainnya, sedangkan untuk bisnis konvensional itu sendiri tidak diharuskan menyisihkan sebagian keuntungan untuk disosialiskan atau kemaslahatannya. Selanjutnya yaitu orientasinya dunia dan akhirat kalau di bisnis syariah, sedangkan kalau di bisnis konvensional itu berorientasi hanya di dunia semata. Selanjutnya ada beberapa etika bisnis syariah. Yang pertama yaitu berdasarkan tauhid. Tauhid itu sendiri yaitu berpedoman kepada tuntunan agama Islam itu sendiri. Yang kedua, prinsipnya keadilan. Yang ketiga, kebebasan berkehendak. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima itu didasari dengan niat yang baik. Yang keenam, tolong menolong. Yang ketujuh, bebas dari unsur riba. Adapun asas-asas hukum dalam bisnis syariah itu sendiri, yang pertama asas ibadah. Asas ibadah ini berdasarkan kaidah fikih, yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Yang kedua yaitu asas konsensualisme, yaitu asas konsensualisme ini menyatakan bahwa untuk menciptakan suatu perjanjian maka cukup ada kesepakatan antara pihak tanpa diperlukan lagi formalitas tertentu. Yang ketiga yaitu asas kesediaan menanggung resiko atau mutahharah, yaitu asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana konsep riba ini hanya debitur yang menanggung resiko atas kerugian, sementara kreditur tidak menanggung risikonya. Yang kedua yaitu asas maslahah. Semua transaksi yang dilakukan para pihak pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkannya. Yang kelima yaitu asas transparansi, yaitu para pihak dalam melakukan akad atau transaksi harus berlandaskan kejujuran dan itikat baik. Dalam hukum perjanjian Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebutkan dengan perjanjian amanah. Salah satu pihak hanya bergantung pada informasi jujur dan transparan dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan guna menutup perjanjian bersangkutan. Yang keenam yaitu asas keadilan. Semua transaksi seharusnya menghindari adanya kezaliman dan untuk mewujudkan keadilan. Menurut ilmu Taimiyah bahwasanya seluruh bentuk transaksi harus berlandaskan pada nilai keadilan itu sendiri. Selanjutnya pembahasannya yaitu tentang fatwa DSN.
atau dengan syariah nasional. Fatwa ini berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti jawaban atau pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah suatu pendapat di bidang hukum Islam terhadap permasalahan yang diajukan atau permasalahan yang ada dan dianggap memerlukan adanya ketentuan yang ditujukan untuk pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat demi kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Mufti adalah orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa dengan melalui ijtihad tadi. Hubungan fatwa dengan ijtihad itu yaitu apabila terdapat persoalan atau perkara yang tidak jelas dan tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis, maka saat itulah Islam memerlukan ketetapan melalui jalan ijtihad. Syarat-syarat menjadi mufti yang pertama itu harus muslim, adil, dan faqih. Dan harus mempunyai syarat seperti mujtahid. Salah satu syarat menjadi mujtahid yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, berilmu pengetahuan yang luas terkait hadis-hadis Rasulullah. Yang ketiga yaitu menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditujukan oleh ijma. Yang keempat yaitu mengetahui secara mendalam tentang masalah qiyas. Yang kelima yaitu menguasai bahasa Arab secara mendalam. Yang keenam yaitu mengetahui secara mendalam tentang nasikh mansyukh. Yang ketujuh yaitu mengetahui latar belakang turunnya ayat dan latar belakang suatu hadis. Yang kedelapan yaitu mengetahui sejarah para periwayat hadis. Yang kesembilan yaitu mengetahui ilmu logika atau mantik. Yang 10 menguasai kaidah-kaidah istinbat hukum atau usul fikih. Adapun dasar hukum dari pensyariatan fatwa ini yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kedudukan DSN sebagai lembaga fatwa ekonomi syariah. Lembaga DSN MUI merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah. Untuk mengeluarkan sebuah fatwa DSN, MUI membentuk komisi fatwa. Komisi ini menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga manapun. Metode fatwa DSN MUI ini ada beberapa. Yang pertama Al-Quran, hadis nabawi, ijma, dan qiyas. Kemudian serta menggunakan beberapa sumber hukum Islam lain yang masih diperselisihkan para ulama, yaitu ihtisan, istishab, syariah, dan al-urub. Adapun produk dari fatwa ekonomi DSN MUI ini yaitu hingga saat ini fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI berjumlah 152 fatwa yang mencakup fatwa terkait mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan istisna, wakalah, dan hawalah maupun utang piutang.